I think now it's my turn to re-explain about unit chapter 4 about specifying purpose and a research question hypothesis ya. Actually ya, at the beginning of this chapter it is about definition ya. Jadi sebenarnya bab-bab awal bab 4 yang ini ada di sini tuh cuma definisi saja. Jadi kita tidak perlu fokus kepada definisi. Karena yang saya harapkan dari bab 4 ini adalah kalian nanti mampu menulis research question. Kalau penelitian kuantitatif, research questionnya kuantitatif bentuknya. Kalau kalian kualitatif, research question, purpose of the statement research-nya, ya. Jangan tiba-tiba sudah diajarin bahwa hipotesis ada di kuantitatif saja, tiba-tiba desain kalian kualitatif ada juga hipotesisnya. Nah, itu artinya tandanya kita tidak menyimak ya. Mungkin saya singkat saja ya. Untuk definisi ya, kita mulai dari purpose statement tadi yang disampaikan oleh presenter itu kurang lebih topik penelitian gitulah ya. Makanya purpose statement itu ya definisinya adalah the advances of the overall direction or focus for the study ya. Sama saya bilangnya topik ya. Jadi topik penelitiannya apa? Seperti itu ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan misalnya apa memanfaatkan ChatGPT untuk meningkatkan rating, ya berarti topik penelitian kalian di situ ya. Jadi purpose of statement secara definisi itu adalah topik ya, topik penelitian seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita buat bagian subheading the purpose of the research, buat penelitian ini ya akan menguji, penelitian ini akan mencari tahu, peneliti akan mereview ya, penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pemanfaatan ChatGPT dalam meningkatkan rating deskriptif siswa di apa seperti itu. Ya, purpose-nya. Ya, jadi topiknya dibuat ya. Kerucutan dari judul penelitian kalian itu dituangkan dalam satu dua kalimat singkat. Itulah yang kita sebut dengan purpose of the statement. Ya, kalau penelitiannya kuantitatif, misalnya correlation, disebutkan penelitian ini membuktikan hubungan antara variabel A, teori A, strategi A dan strategi B bagi siswa X misalnya. Sebutkan. Ya, kalau dia penelitiannya kualitatif, penelitian ini misalnya mengeksplorasi ya mengeksplorasi persepsi siswa terhadap pemanfaatan teknologi di kelas misal. Nah, itu ciri-cirinya sudah jelas. Ya, jadi fungsi dari purpose of the research ya atau purpose statement itu cuman untuk narrowing ya, narrowing your title. Jadi topik intinya itu. Nah, kemudian research question apa, Sir? Ya, research question itu pertanyaan. Apa yang ingin kalian jawab? Ya, makanya sifatnya research question itu harus terukur, ya. Sifatnya harus terukur, ya. Jadi harus terukur dulu sifatnya supaya bisa menjawab pertanyaan. Kalau bertanya, Sir, untuk S1 seberapa banyak sih research question? Satu pun boleh. Nah, biasanya satu itu kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif boleh nggak dua? Boleh. Tiga boleh? Boleh juga. Ya, satu pun nggak masalah. Jadi kalau kalian misalnya ingin kuantitatif, ingin melihat korelasi antara membaca dan menulis dalam meningkatkan kemampuan critical thinking pada siswa kelas 10 SMP, SMA A, misalnya. Boleh, silakan. Cuma satu saja. Tinggal melihat korelasi antara variabel ini dengan apa seperti itu ya. Jadi namanya research question. Research question itu yang jelas harus terukur. Ya, kalau kalian penelitian kualitatif ya harus terukur juga. Kan tadi disampaikan kalau penelitian kuantitatif itu sifatnya deduktif. Deduktif itu berarti dia dari teori dulu, kajian teori, baru ke fenomena, data gitu kan. Kalau dia kualitatif kebalikan, induktif dia, ya kan? Induktif. Kebalikannya dari itu tadi. Nah, ya sama saja tetap harus ada research question. Ya, tapi research questionnya seperti yang disampaikan oleh Rumia tadi, cukup dengan what dan how kalau untuk penelitian kualitatif. Ya kan, apa persepsi siswa misalnya? Apa tanggapan siswa? Ya, bagaimana persepsi siswa terhadap pemanfaatan ChatGPT di dalam kelas? Itu penelitian kualitatif, jelas itu. Ya, jadi sesuaikan ya. Nanti jangan desain kalian kuantitatif, pertanyaannya malah kualitatif.
ya. Jadi intinya di bab ini itu saya ingin menunjukkan bahwa kita berfokus pada cara menulis. Ya, kalau definisi ini nih kalian nggak tahu pun nggak masalah definisi what is purpose statement, what is research question. Saya rasa tidak terlalu esensial ya. Nah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis cuma ada di kuantitatif. Kuali nggak ada. Jangan tiba-tiba penelitian desain kuali ada juga hipotesis. No, ya salah itu. Nah, itulah sering semester kemarin ada yang sidang yang mau wisuda ini ada itu. Masa nggak tahu hipotesis itu cuma ada di penelitian kuantitatif. Kualitatif nggak ada hipotesis. Ya. Jadi hipotesis cuma berlaku pada penelitian kuantitatif. Ini tuh perandaiannya saja, hypo ya. Skripsi kalian tuh tesis namanya. Sebelum dia jadi tesis, hypo dulu kalian itu. Ya, hypo dulu dia sebelum jadi tesis. Duga-dugaan dulu, ya. Kemudian ada riset objektif. Tujuannya apa gitu loh. Ya. Tujuannya itu di sini maknanya adalah apa rencana dari penelitian kalian tersebut? Apa goal yang ingin kalian capai kalau meneliti ini gitu loh. Oh, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan writing deskriptif pada A misalnya. Sebutkan tujuannya, ya. Tujuan itu seberapa banyak, Sir, ya? Semakin banyak semakin baik penelitiannya. Goalnya itu semakin banyak semakin baik, ya. Jadi ini definisi ya. Nah, sekarang kita mungkin fokus kepada cara nulisnya dulu, ya. Kita mulai dari penelitian kuantitatif. Nah, dalam penulisan kuantitatif saya berbicara tiga komponen ya. Berarti research statement, research question, dan hipotesis kalau dia kuantitatif. Nah, kita mulai dulu dari variabel. Kalau kuantitatif tadi disampaikan, tahu dulu mana independen, mana dependen. Independen itu yang mempengaruhi, dependen yang terpengaruhi. Ya, nah yang disampaikan Rumia tadi betul. Ya, benar. Yang independen mempengaruhi dependen. Jadi kalian harus tahu dulu variabel. Ya, variabel itu apa? Asal variabel itu apa karakteristiknya, apa atribut yang mau diteliti. Dan sifatnya variabel itu harus bisa diukur. Ya, harus bisa diukur. Kemudian selain bisa diukur, dia itu juga sifatnya tidak apa spesifik cuman satu individu saja ya. Artinya di sini tuh dia sifatnya mewakili umum, mewakili populasi umum gitu ya. Nah, ini contohnya apa, Sar? Ya, banyak. Kalau kayak kayak Rumia tadi apa judulnya Rumia tadi? Pengaruh pengaruh belajar mandiri terhadap melalui YouTube ya untuk skill skill berbicara ya. Nah, itu boleh seperti itu ya. Sudah benar. Independen mempengaruhi dependennya. Ya, jangan sampai nanti pas sempro mana variabel independen, mana variabel dependen nggak tahu. Ya, intinya independen itu yang mempengaruhi hasilnya, dependen yang tidak terpengaruhi. Ya, dan ingat variabel itu harus bisa diukur, ya, harus bisa diukur dan memiliki vary ya, varies ya. Varies itu kalau di sini dia bilang assume different value, ya, di sini ya. Nah, ini untuk yang pertama, kita bicara variabel. Nah, kemudian di dalam variabel itu, ya, tadi selain variabel independen dan dependent, ada namanya family of variable. Ya, ada jenis-jenis pertanyaan dari dependent dan independent. Ya, tadi disampaikan itu ada eh, intervening variables. Mana tadi? Ya, ini ya. Ada control variables, ada moderating variables, and confounding variables. Ya, meskipun tidak ditanya ya di dalam penelitian mungkin untuk S1 tidak akan ditanya ya mana saja intervening. Ini di S2 dan S3 biasanya ditanya ya. Kalau S1 tidak akan ditanya mana moderating variables-nya ya. Nah, kalian itu cukup independen dan dependennya saja dulu. Tapi kalau kalian mau tahu tidak masalah ya. Yang disampaikan contoh oleh presenter tadi misalnya intervening ya. Kita mulai ya dari intervening ya. Mana tadi? Mana? Ya dari kata intervene ya dari kata intervene intervening itu ya jadi kalau kita baca di situ independent variabelnya misalnya treatment dan measure ya
kemudian dependent variabelnya kita nggak tahu. Nah, kira-kira intervening variable di situ, ya, saya tidak menemukan di halaman berapa itu ya, intervening variable. Yang ada itu cuman control variable. Ada di halaman berapa? Halaman 118. Ya, oh sorry, ini ada di belakangnya ya. Intervening variable is attribute characteristic stand between ya antara independent dan dependent variables and exercises influence on the dependent variable apart from the independent variables. Meskipun di dalam S1 tidak akan ditanyakan ya, tapi setidaknya kita juga tahu beberapa jenis variabel selain dependent dan independent itu. Ya, tadi kalau apa control variables itu yang di luar kendali dependent dan independent ya. Tadi contohnya kecelakaannya siapa tahu faktor jalan licin, cuaca buruk atau yang lain-lain ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kontrol variabel ya. Tapi untuk S1 saya rasa kalian harus paham dulu yang mana independen dan dependent variabel itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang variabel, ada 4 jenis variabel ya. Variabel itu yang bisa diukur pada umumnya ya, yang sering kita pakai dalam judul penelitian kita tuh yang sering diukur biasanya ya. Atau boleh juga yang kontrol sifatnya. Ya, kontrol variabel bisa ya. Special type of independent variable that is secondary interest ya and is neutralized through statistical or design procedure. Nah, ada pun juga treatment variable ya sama ya dan moderating variable ya. Nah, ini ada 4 jenis dari variabel. Nanti biasanya kalau penelitian penelitian S1 itu kurang lebih kalian itu lebih ke treatment ya, kemudian sama kontrol ya. Biasanya itu sih penelitian mahasiswa-mahasiswa kita ya terhadap penelitian kuantitatif. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis variabel ya, sekarang bagaimana cara kita mulai nyusun ya dari research statement ya, purpose of the statement in kuantitatif sampai nanti ke hipotesis. Nah, di halaman 123 ya, untuk purpose of the statement itu kalimatnya setunggal, satu kalimat saja ya. Kemudian mulailah dengan pertanyaan key identifier words. Contohnya the purpose of the study is ya, apa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat korelasi antara hubungan variabel A dan variabel B, bisa disebutkan saja seperti itu. Ya, jadi mulailah kata-kata purpose statement-nya itu ya dengan kata-kata the purpose of this study is. Kalau dia dua, the purposes of this study are. Boleh ya. Dalam satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat. Nah, kalau kalian menaruh teori di dalamnya atau menguji teori ya sebutkan tes teori. Tapi selama ini saya tidak menemukan penelitian S1 itu yang menguji teori. Karena ini kelas bahasa ya. Kecuali mungkin di biologi kimia, mereka udah sering kayak gitu ya. Nah, kemudian ya, three option exist for using variable in this statement. You seek to relate two or more variable. Boleh. Mau penelitian kalian itu 2 variabel kayak si siapa? Si Krista ya, dia variabelnya listening dan speaking ya. Dia 2 variabel independennya. Boleh, tidak masalah. Ya, jadi kalau lebih dari 2 boleh ya. Lebih banyak lagi boleh juga ya. Tapi kayak temannya Miss Badria itu 8 variabel, tapi itu S3. Ya wajar ya kan untuk S3 ya. Kalau untuk S1 satu pun sudah cukup ya. Jadi dia melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam belajar writing. Ada 8 faktor, 8-8-nya diujikan. Nah, boleh saja seperti itu ya. Nah, kemudian ya, kalian itu ketika menulis purpose of the statement, independent variable itu di pertama, taruh di awal, baru diikuti oleh dependent variable ya. Jadi kalau kita bicara judul tadi kayak yang Rumia itu sudah betul ya. Nanti pas di purpose of the statement ulangi lagi persis kayak judul kalian itu tadi. Independent variable-nya dulu
baru diikutin oleh dependent variable, ya. Dan jangan lupa di purpose statement-nya sebutkan di mana, siapa. Oh, untuk kelas 10 di SMA 11 Kota Palembang. Sebutin di purpose of statement-nya, ya. Sebutin ya. Jadi ini praktek ini ya. Ini langsung praktek ya. Jadi minggu depan saya sudah menemukan bagian purpose of the statement ya. Karena ada tugas kan kalian kan minggu lalu. Iya kan? Saya kasih kan. Dikumpulkan hari ini kan. Iya kan? Iya, saya ada catatannya di RPS saya ya. Berarti minggu depan inilah yang akan kalian kerjakan. Purpose of the statement tergantung judul kalian. Kuantitatif, kuantitatif, kuali, kuali. Kita langsung lihat ya. Ini masih bab satu. Kita belum kemana-mana. Nanti saya lihat RPS. Nanti semuanya saya tuangkan di RPS ya. Saya selesaikan dulu ini ya. Nah, kemudian setelah purpose of the statement, kita lanjut ke research question. Nah, kalau penelitian kuantitatif, ya, boleh pakai how, boleh pakai what, boleh pakai why. Kalau kuanti, ya, boleh. Meskipun biasanya pertanyaan itu, is there any significant, kalau dia penelitian eksperimen ya, atau is there any correlation, boleh juga. Sama dengan what ya, pertanyaan is itu juga boleh, sama dengan pertanyaan what. Maknanya sama. Ya, what is the correlation? What is significant? Ya, sama saja, ada what-nya juga. Nah, kemudian ya, di dalam research question-nya itu ya gunakanlah kata-kata describe, compare, dan relate. Nah, biasanya kalau penelitian kualitas eksperimen dan correlation biasanya gunakan kata relate, 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 relate. Itulah penelitian kuantitatif. Ya, sering itu. Is there any correlation? Ya, research question-nya ya. Kalau mau pakai what juga boleh. Pakai why boleh lagi. Ya. And then jangan lupa di research question-nya ada site-nya di mana dan siapa. Lagi-lagi seperti itu. Ya. Ada contohnya nggak? Skripsi. Nggak ada ibu siapin. Skripsi orang yang ada research question, research statement, research question. Karena kalian tuh nanti cuma copy paste saja. Copy paste judul nggak disiapin. Ada. Yang kamu sendiri. Oh, yang di buku maksudnya. Ya, yang di buku. Nah, boleh kalau lihat contoh, bisa nggak di share screen? Jadi sebenarnya tuh cuman copy paste judul kita, research purpose, kayak tadi, satu single sentence, descriptive. Research question juga sama dengan pertanyaan, rupanya what, how, dan why. Diikuti oleh independen dulu, diikuti oleh dependent, diikuti oleh side, partisipan. Ya, itu untuk research question. Ya. Nah, biasanya di research question itu tergantung juga. Kalau penelitian kalian kuantitatif, deskriptif, boleh menggunakan kata-kata misalnya seberapa sering, ya, seberapa sering, misalnya siswa melakukan kesalahan menulis dalam naratif teks, boleh. Itu namanya deskriptif. Ya, tapi yang paling banyak tuh penelitian kuantitatif kita tuh relation biasanya. Ya, hubungan, eksperimen, correlation itu sama. Ya, kalau mau membandingkan boleh nggak, Sir? Ada penelitian siapa ya? Membandingkan ya, comparative study dia. Kuantitatif juga itu. Ya, boleh ya. Nah, itu adalah tiga jenis kurang lebih ya. Tiga jenis pertanyaan. Mau deskriptif, silakan. Mau relationship, boleh. Atau mau komparatif juga boleh. Ya. Tapi ingat, kuantitatif itu polanya pertanyaan pakai how, what, dan why. Diikuti variabel independen, variabel dependent, dan site. Site itu tempat dan siapanya ya. Kemudian kita harus ada hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan ya. Kalau dia sifatnya dugaan, berarti kita mulai juga hampir sama mirip dengan research question dengan dugaan ya, tapi dalam bentuk paragraf biasanya. Hipotesis itu ya. Dimulai menjelaskan dulu dari independen, kemudian baru ke dependence ya. Nah, kalau kita memprediksi ya. Jadi kalau kita memprediksi ya, boleh kalian menggunakan rumus. Biasanya
dalam hipotesis tuh null hipotesis, H, H1, H0, nah itu sudah ada formulasinya. Formulasi statistiknya sudah ada dalam hipotesis. Coba lihat. Ini background. Oke. Ini penelitiannya apa? Kuantitatif. Kuanti. Coba lihat. Statement of the problem. Oke, next. Ya, apa? Apa? Ini, ya nggak apa-apa. Kita cuma melihat struktur ya, struktur penulisannya saja ya. Nah, the purpose of the study ya, ini bentuk paragraf ya. Kita nggak harus paragraf kayak gini ya. Kalau bisa, kalau pointing, jangan pakai bulleting and numbering ya. Tapi yang penting kan dia bilang single sentence ya. Kalimatnya satu aja, dua. Kalau kayak paragraf gini, saya rasa mungkin S2 boleh lah ya. Kalau itu S1, saya rasa cukup satu kalimat pakai point, pakai numbering saja boleh. Numbering, numbering, ngerti ya numbering, ya kan? Jangan bulleting, ya. Kemudian misalnya ada hipotesisnya, research question, ya research questionnya, nah gini boleh juga. Intinya kan 4 pertanyaan itu intinya. Ketika kalian menulis, ya sama, kayak gitu juga. Satu pertanyaan sudah cukup, ya. Kalau mau dua juga boleh, ya. Juga dua juga boleh. Tanpa deskriptif kayak paragraf atas kayak bagaimana. Yang ini nggak perlu ya. Ini contoh S2 ya, karena contohnya kita nggak perlu S1 ya. Kita seadanya saja dulu. Research questionnya yang penting ada. Tapi ada juga narasinya. In this research, the researcher want to conduct a research question. Namely, dua, satu, dua, ya, boleh. Ada naratifnya boleh, tapi tidak perlu mendeskriptifkan seperti ini. Ya, oke, oke ya. Hipotesis biasanya dia ada hipotesisnya. Biasanya dia langsung ke statistical formula. Kalau di H0 nggak ada ya. Di bab 2-nya ya. Ya, oke. Next ya. Jadi nanti kalau penelitian kuantitatif ada hipotesisnya ya. Langsung ada formulanya juga di hipotesisnya itu, ya. Nah, and then ya, kita lihat Sinar mungkin ke perbandingan tadi ya, perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif di PowerPoint kalian. Ya, jadi dalam perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, kalau kita lihat dari hipotesis jelas tidak ada di kualitatif, di kuantitatif ada. Ya, kemudian ya dalam variabel ya, dalam variabel itu kalau di dalam penelitian kuantitatif ya boleh banyak variabel yang diteliti boleh. Kalian menggunakan misalnya variabel A, B, C ya. Boleh banyak-banyak 8 kayak tadi itu boleh. Yang kayak teman Miss Badria itu boleh karena dia penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak perlu, cukup satu saja. Ya, cukup satu saja. Kalau kalian misalnya yang kalian mau explore itu adalah sinus, ya, sinus itu malu. Ya, rasa malu siswa dalam belajar bahasa Inggris ya sudah cukup, itu saja. Ya, sudah cukup satu saja research questionnya. Dimulailah dari sinus itu berarti. Sinus itu adalah sentral fenomenonnya. Fenomena khususnya itu, ya sudah. Nanti research question utamanya satu, tapi sub question boleh banyak. Tapi sub question itu tidak ditulis di dalam research question, ya. Dia cuma pedoman signpost penulis saja, penelitinya saja, ya. Kemudian penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif itu menguji teori. Ya, oke ya, menguji teori. Kebalikannya ya, kalau kualitatif ya, dia dimulai dulu dari fenomena kan tadi. Dari fenomena dulu ya. Oke. Nah, kalau kuantitatif ya, itu biasanya sifatnya close ended stance ya, identifying variable and selecting instrument to collect data before the study begins. Kuantitatif itu sudah lengkap ya kan, research question sudah diatur. Kalau kualitatif yang tadi disampaikan bisa fleksibel ya, tergantung dengan posisi ngambil data ya. Serudi ya, penelitiannya Serudi itu kualitatif. Yang ditelitinya kami, dosen-dosen di Unsri, dosen-dosen di IGM, dosen di UIN ditelitinya. Ya, dia fleksibel pertanyaannya.
ya, sesuai dengan permintaan research question dia. Kalau dirasa belum memenuhi, dia tanya lagi, interview lagi, karena Serudi itu pakai interview dia. Apa? Penelitian kualitatif sekali dia. Interview, interview saja dia. Kalau dia merasa kurang, Serdio kita atur lagi ya interview. Atur lagi. Saya sudah 3 kali interview sama Serudi. Sejam, sejam setengah, sejam gitu ya. Serjaya, Memnike, dosen di Unsri, dosen di UIN, seperti itu ya. Nah, itu kualitatif sifatnya fleksibel seperti itu. Tapi kalau kuantitatif nggak bisa. Apa yang kalian sudah rumuskan, rumusnya ini untuk menguji ini nanti. Instrumennya ini tuh sudah fix ya, fix duluan kuantitatif. Ya. Nah, ini perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kalau di saat terakhir yang kelima ya, biasanya kuantitatif itu mengukur perbedaan ya di antara dua atau lebih kelompok-kelompok biasanya ya. Makanya kan ada eksperimen grup, ada eksperimental grup, ada kontrol grup, ada eksperimental grup seperti itu ya. Kalau untuk kualitatif tidak ada ya. Satu orang pun boleh, individu pun boleh ya. Intinya kalau kualitatif dia adalah deep understanding pemahamannya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penelitian kualitatif, mulai menulis dari research purpose statement ya. Nah, purpose statement dalam penelitian kualitatif ya sedikit berbeda ya dengan yang tadi kuantitatif. Kalau tujuannya ya boleh the purpose of this study is bla 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 ya tetap sama. Tapi yang membedakan kuantitatif dan kualitatif itu ya. Jadi kalian harus menyebutkan penelitian ini didesain atau dibentuk dalam penelitian kualitatif, dalam paradigma kualitatif. Biasanya muncul di bab 3 itu nanti. Ya. Under qualitative paradigm, biasanya gitu. Under qualitative design, sebutin. Ya. Karena kenapa? Ya, karena biasanya orang tidak familiar dengan judul-judul sosial ya, ilmu sosial itu ya. Nah, kemudian kita bisa mulai ya. Kalau tadi kan di kuantitatif independen diikuti dependen di dalam statement purpose of statement-nya. Kalau kualitatif fenomenanya. Kalau kalian berbicara tentang sinus, ya, student sinus in learning English, berarti itu muncul di purpose of the statement. In this, the purpose of this study is to explore, ya, the sinus of the student, bla 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 bla, in learning English bisa. Boleh disebutin, ya, bisa menggunakan kata explore, bisa menggunakan kata describe, explain, discover, reveal, boleh. Ya, penelitian ini mendiscover, penelitian ini mereveal juga boleh. Ya, jadi dia bukan independen ke dependen, tapi dia ke central phenomenon. Ya, jadi apa fenomenanya yang ingin dilihat itu ya. Dan jangan lupa sama kayak tadi ada side-nya. Kalau tadi di dalam kuantitatif namanya population and sample harus disebutin, kalau di kualitatif juga disebutin, ya. Tapi dalam kualitatif namanya subject and object of the research. Ya, beda dia ya. Kalau kuanti sample and population, kalau kuali tadi saya bilang ya, subject and object of the research. Ya, disebutin di dalam purpose of the study kalian, ya. Penelitian ini melihat uh, student science in learning English in English Club SMK 2 misalnya. Boleh sebutkan juga site-nya, ya. Oke, and then how to write research question. Kalau mulai research question-nya gimana ya? Sama ya. Itu biasanya dalam penelitian kualitatif ya, yang tadi sifatnya fleksibel, terkadang apa yang diajukan di proposal pas sudah dapat hasil sidang berubah. Saya juga gitu dulu S2 ya. Apa yang dicari tiba-tiba setelah ambil data, olah data berubah research question kualitatif saya. Ya, biasa saja ya. Kualitatif biasa saja seperti itu. Nah, biasanya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan umum tadi. Kayak tadi kan, apa ya kan yang menyebabkan rasa malu pada siswa dalam belajar bahasa Inggris? Kan umum itu, sangat luas. Basic questionnya boleh satu saja, tapi nanti sub questionnya meskipun tidak tertulis menjadi signpost bagi penelitinya masing-masing.
Ya, misalnya kalian melihat faktor internal, faktor eksternal, ya, itu ada di kalian saja sebagai peneliti, tanpa harus menuliskan di dalam research question kualitatif. Ya, nah kemudian gunakanlah kata-kata yang sifatnya netral, explanatory language, and refrain from the conveying and respective direction. Ya, jadi kata-katanya kata describe, explain, discover, reveal, yaitu gunakanlah di dalam penelitian kualitatif. Jangan research questionnya correlate, nah, atau relate. Jangan, itu panti, ya. Nanti sempro bakal ditanya itu kan. Kami itu cuma menguji saja pemahaman kadang kalau sempro itu. Tahu nggak ini research question kamu ini bukan kuantitatif tapi kualitatif. Apa yang kamu mau uji gitu loh, ya. Makanya yang ada di sini tuh nanti distabiloin. Ketika kalian mau nulis, stabilo. Oh, kalau penelitian kualitatif, pertanyaannya kualitatif. Contohnya discover, reveal, explain, describe. Kalau dia kuanti, berarti correlation, relate, boleh. Effect, boleh. Ya. Atau cause, boleh. Ya. Nah, itu mempengaruhi nanti ya. Intinya seminar proposal dan skripsi itu jangan buat pala dosen pening. Nah, itu baik. Kalau kalian lancar, maksudnya itu menjelaskannya terstruktur dengan baik, penggunaan kata, desainnya sesuai, nggak akan ditanya. Biasanya sempro itu yang ditanya bab satu, bab 3, bab satu, bab 3, bab satu, bab 3. Itu terus yang ditanya-tanya. Bab satu pasti yang ditanya background. Pasti itu. Background tuh pasti selalu ditanya. Kenapa sampai kamu harus meneliti ini? Makanya background kalian itu harus menjawab sendiri. Kenapa gitu loh. Sebelum dosen kalian nanya di sempro, kalian sudah menjawab di dalam background kalian. Kalian meneliti student science in language learning. Berarti kenapa kamu harus meneliti kemaluan salah? Apa? Sinus. Apa? Gimana bahasa Indonesianya itu? Sinus. Rasa malu. Nah, berarti kalian harus menjawab kenapa rasa malu pada siswa diteliti. Nah, gitu loh. Oh, sir, rasa malu ini mempengaruhi terhadap motivasi, berpengaruh terhadap ini. Nah, itu terjelaskan semua di dalam background. Sehingga tidak ada peluang lagi dosen penguji itu nanya gitu loh. Kalau kalian meneliti independent learning tadi ya, belajar mandiri dengan YouTube. Kenapa harus belajar mandiri? Kenapa harus YouTube? Terjawab. Kalau penelitian kalian kuantitatif, variabelnya tadi adalah penelitian mandiri, independen, kemudian YouTube adalah dependennya, berarti di dalam background harus terjawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa belajar mandiri? Kenapa YouTube? Dari sekian banyak, kenapa YouTube? Jelaskan. Deskriptif. Jadi nggak ada kesempatan dosen penguji itu nanya. Mereka kalau sudah tahu, lewat background. Kalau sudah bagus, pertanyaan dosen ketika sempro itu aneh-aneh nanti. Karena udah bagus, nggak tahu lagi. Bab satu, bab 3-nya nggak ada celah untuk ditanya. Sudah ditanyanya. Jadi penelitian ini gimana nanti? Apa yang diharapkan sama penelitian kamu? Udah kayak gitu aja nanti ditanya. Kalau sudah bagus. Karena nggak ada celah untuk dosen penguji mau nanya. Tapi kalau kalian belum menjelaskan kenapa memilih SMP ini, kenapa harus YouTube yang dipakai, kenapa harus independent learning, kenapa harus student science misalnya. Tidak terjelaskan di bab satu, pasti ditanya nanti. Ya. Nah, research question otomatis akan lihat di background kalian itu nanti ya. Terjawab tidak dalam background kalian itu. Oke, and then setelah kita ke research question ya, di dalam penelitian kualitatif ada namanya sub question tadi ya. Jadi pertanyaan sub question ini ibaratnya itu cuman sebagai patokan saja. Data-data apa saja yang mau kalian cari. Contoh di buku ya. Dia pengen melihat ya apa yang dimaksud menjadi guru profesional. Itu research question utama dia. Ya kan? Umum sekali. Apa itu guru profesional? Sangat umum itu. Nah, tapi dia punya sub question lagi, menjadi patokan peneliti. Pertanyaannya apa itu professional teachers, kemudian the difficulty untuk being a professional teacher, ya kemudian apa yang mereka sadari, apa yang mereka tidak sadari. Nah, itu sub question namanya. Dan itu cuma patokannya sebagai peneliti saja.
tanpa harus kalian tulis di dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, ini semata-mata ya, ini sederhana kalau kualitatif itu ya, tapi harus pintar berkata-kata ya. Nah, kalau kalian jago berkata-kata, kualitatif. Tapi kalau tidak pandai, kalau saya kan tidak pandai matematika, makanya saya kabur dari kuantitatif. Saya kualitatif saja, ya. Daripada saya tewas, nah saya kualitatif saja waktu itu. Karena S1, S2 saya kualitatif. Makanya saya cita-cita S3 saya kualitatif juga tetap nanti, ya. Malah saya ingin naratif inquiry pendekatannya. Pendekatan bercerita seperti itu. Tapi saya belum ketemu sampel apa yang saya mau teliti seperti itu, kan? Kayak kemarin apa meneliti kita ada Prof Eri Warek 3. Warek 3 itu dia sudah lebih dari 15 tahun di luar Indonesia. Dan dia tinggal di negara pertama dia S2 S3 di Inggris, negara eh, Versicle ya namanya ya. Negara native English. Dia kurang lebih di situ 1 tambah 4 tahun, 5 tahun di Inggris. Balik dari situ dia sempat balik ke Indonesia, kemudian diterima jadi dosen di Malaysia. Nah, selama itu juga, sekarang umur beliau tuh sudah 55 atau 60, ditariklah ke IGM. Nah, kurang lebih dia tuh sudah di Malaysia lebih dari 25 tahun. Di Malaysia, second language bahasa Inggris itu. Nah, Miss Badria itu ingin melihat, saya tidak tahu apa variabelnya, yang dia lihat itu, yang saya tahu sampelnya cuma satu, Prof. Eri itu saja. Jadi dia ingin melihat penggunaan bahasanya atau gimana ya. Nah, itu kelebihan kualitatif. Dia nggak perlu banyak-banyak, tapi dia deep understanding. Ya, deep understanding. Ya, jadi boleh silakan kalau kalian punya adik, punya anak, ya, language acquisition misalnya. Jumlah kata yang diperoleh anak 2 3 tahun. Kebetulan punya keponakan. Tapi bahasa Inggris ya. Language acquisition-nya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya rasa sudah tidak kontekstual lagi dengan prodi yang kalian ambil. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau kuantitatif, nah makanya saya penelitian kuantitatif itu saya paling males kalau dikit jumlahnya. Ya, dikit jumlahnya itu artinya adalah